Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai eksplorasi teknologi Hyper-V. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Apriliana Sari, dengan NIM 2021-53021. Kemudian, perkenalkan nama saya Awang Alan Andrian, NIM 2021-53019. Perkenalkan, nama saya Anis Waria, NIM 2021-53030. Perkenalkan, nama saya Berliana Adila Wulandari dengan NIM 2021-53043. Perkenalkan, nama saya Tiara Septia Madiana, NIM 2021-53047. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh kelompok kami. Yang pertama, terdiri dari pengertian Hyper-V, kedua, ruang lingkup dan cara kerja Hyper-V, ketiga, manfaat Hyper-V, keempat, dan fitur dan platform Hyper-V, kelima, kelebihan dan kekurangan Hyper-V, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu perbandingan Hyper-V dengan teknologi sejenis. Yang pertama yaitu pengertian Hyper-V. Hyper-V merupakan solusi virtualisasi perangkat keras yang dikembangkan oleh Microsoft. Dengan Hyper-V, pengguna dapat membuat dan menjalankan komputer virtual, yang mana adalah bentuk dari perangkat lunak yang dapat menjalankan sistem operasi dan program seperti komputer fisik. Komputer virtual ini berfungsi sebagai entitas mandiri, sehingga memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengelolaan sumber daya komputasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari Hyper-V. Hyper-V adalah teknologi virtualisasi berbasis hypervisor. Hyper-V menggunakan hypervisor Windows yang memerlukan prosesor fisik dengan fitur tertentu. Dalam beberapa kasus, hypervisor mengelola interaksi antara perangkat keras dan komputer virtual. Akses yang dikontrol hypervisor ke perangkat keras ini memberi komputer virtual lingkungan terisolasi tempat mereka berjalan. Dalam beberapa konfigurasi, komputer virtual atau sistem operasi yang berjalan di komputer virtual memiliki akses langsung ke grafik, jaringan, atau perangkat keras penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anis Fahriah. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup Hyper-V. Ruang lingkup Hyper-V dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, virtualisasi perangkat keras. Hyper-V mencakup konsep utama virtualisasi perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola komputer virtual di dalamnya. Yang kedua yaitu manajemen komputer virtual. Ruang lingkup Hyper-V melibatkan kemampuan untuk mengelola komputer secara virtual secara efisien, termasuk instalasi sistem operasi dan program di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fleksibilitas dan efisiensi sumber daya. Hyper-V memberikan fleksibilitas tambahan dalam penggunaan sumber daya komputasi, membantu mengoptimalkan kinerja perangkat keras, menghemat waktu, dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat yaitu isolasi komputer virtual, di mana setiap komputer virtual beroperasi dalam ruang terisolasi, memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa komputer virtual pada perangkat keras yang sama tanpa saling mempengaruhi. Yang kelima yaitu keamanan dan pengelolaan beban kerja. Di sini Hyper-V mencakup keamanan dengan memungkinkan pengguna untuk mengelola beban kerja secara terpisah, menghindari dampak kars pada komputer virtual lainnya, dan memberikan akses yang terisolasi. Next. Selanjutnya yaitu manfaat Hyper-V. Hyper-V mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menyediakan cloud privat untuk layanan IT yang fleksibel sesuai dengan permintaan.
Yang kedua yaitu efektif konsolidaritas server ke komputer fisik yang mempengaruhi konsumsi daya dan ruang fisik. Yang ketiga, mengurangi waktu henti beban kerja sehingga meningkatkan kelangsungan bisnis. Yang keempat, infrastruktur desktop virtual atau VDI untuk keamanan data dan kepatuhan peraturan. Yang kelima yaitu efisiensi pengembangan dan pengujian dengan lingkup komputasi yang keberlanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Baik, saya akan melanjutkan fitur Hyper-V. Di sini terdapat 6 fitur Hyper-V yang menawarkan berbagai fitur yang dikelompokkan menurut apa yang dapat membantu penggunanya. Yang pertama, lingkungan komputasi. Lingkungan komputasi ini membuat komputer virtual Hyper-V dapat mencakup elemen-elemen dasar seperti memori, prosesor, penyimpanan, dan jaringan yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel sesuai kebutuhan. Yang kedua, terdapat pemulihan dan pencadangan bencana. Untuk pemulihan bencana, Hyper-V replika menciptakan salinan komputer virtual yang dapat disimpan di lokasi fisik lain, sehingga memungkinkan pemulihan yang cepat dari salinan tersebut. Untuk pemulihan bencana dibuat salinan komputer virtual yang dapat disimpan di lokasi fisik lain. Yang ketiga, pengoptimalan. Setiap sistem operasi tamu yang didukung menyediakan layanan integrasi dan driver khusus. Yang keempat, portabilitas. Fitur seperti migrasi langsung, migrasi penyimpanan, dan impor atau ekspor memudahkan untuk memindahkan atau mendistribusikan komputer virtual. Yang kelima, konektivitas jarak jauh. Hyper-V mencakup koneksi komputer virtual yang memungkinkan pengguna mengakses konsol Windows dan Linux dari jarak jauh. Yang keenam atau yang terakhir yaitu keamanan, melibatkan boot yang aman dan perlindungan komprehensif pada komputer virtual untuk mencegah serangan malware dan akses tidak sah yang dapat membahayakan data dan integritas komputer virtual. Next. Selanjutnya yaitu platform Hyper-V. Persyaratan umum untuk Hyper-V yang berlaku untuk platform apapun harus memenuhi syarat berikut tanpa memandang fitur Hyper-V yang akan digunakan. Di sini terdapat 5 syarat yang digunakan. Yang pertama itu prosesor 64 bit dengan terjemahan alamat tingkat kedua atau SLAT, di mana prosesor harus memiliki SLAT untuk menginstal komponen virtualisasi Hyper-V seperti Hypervisor Windows. Yang kedua, mode ekstensi monitor VM. Yang ketiga, memori minimum 4 GB. Disarankan memiliki lebih banyak memori untuk mendukung host dan semua mesin virtual yang dijalankan secara bersamaan. Yang keempat, dukungan virtualisasi aktif di BIOS atau UEFI. Yang kelima, pencegahan eksekusi data DEP yang diaktifkan, yaitu perangkat keras harus mendukung dan mengaktifkan DEP dengan bit XD atau Execute Disable untuk sistem Intel atau bit NX No Execute untuk sistem AMD. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tiara. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Hyper-V. Untuk kelebihan ada 7, yaitu pertama, konsolidasi sumber daya perangkat keras. Hyper-V memungkinkan konsolidasi server fisik ke server yang lebih sedikit, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras dengan akses hingga 64 CPU logis. Yang kedua yaitu kemudahan administrasi. Sumber daya yang terkonsolidasi menyederhanakan administrasi, kemampuan peningkatan dan ekspansi skala diimplementasikan dengan lebih mudah.
Kelebihan yang ketiga yaitu penghematan biaya signifikan. Biaya perangkat keras berkurang karena beberapa komputer virtual dapat berjalan pada satu perangkat keras. Biaya lisensi Hyper-V dapat disertakan dengan lisensi Windows Server atau dibeli secara terpisah. Pengurangan persyaratan daya dengan mengkonsolidasikan aplikasi ke lingkungan Hyper-V virtual. Yang keempat yaitu dukungan toleransi kegagalan melalui pengklasteran. Hyper-V mendukung pengklasteran bus asli, memberikan toleransi kegagalan untuk komputer virtual. Yang kelima, kemudahan penyebaran dan manajemen. Konsolidasi server menyederhanakan penyebaran. Solusi manajemen Hyper-V tersedia dengan sistem Center Virtual Machine Manager. Yang keenam yaitu karakteristik performa utama. Arsitektur berbagi perangkat keras yang ditingkatkan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya inti. Dukungan prosesor virtualisasi yang dibantu perangkat keras, dukungan sistem operasi tamu multi-core, dan dukungan produk Microsoft yang komprehensif. Keuntungan yang tujuh yaitu skalabilitas, pemrosesan dan jaringan dan kapasitas penyimpanan dapat ditambahkan dengan mudah. Selain kelebihan, ada juga kekurangan atau kelemahan dari Hyper-V. Yang pertama yaitu persyaratan perangkat keras. Komputer virtual Hyper-V membutuhkan lebih banyak CPU, memori, dan bandwidth dibandingkan server fisik setara. Hanya mendukung 64 bit dan memerlukan dukungan virtualisasi perangkat keras. Yang kedua yaitu persyaratan perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak Microsoft masih dalam proses uji untuk kompatibilitas dengan Hyper-V. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawang Alan Andria. Di sini saya akan menjelaskan terkait sebab dalam perbandingan Hyper-V dengan teknologi yang sejenis, di mana perbandingan ini mengambil dua teknologi antara lain yaitu Microsoft Hyper-V dan VMware, di mana terdapat 5 parameter perbedaan yang akan dijadikan pembanding. Untuk parameter pertama yaitu performance, di mana untuk Microsoft Hyper-V terdapat teknologi storage space direct yang sangat telah ditingkatkan dalam menambah dukungan untuk kompresi dan defragmentasi untuk RFFS. Untuk kemudian pada teknologi VMware terdapat peningkatan dalam penjadwalan CPU bersama dengan penghapusan Jasper Global terakhir. Kemudian untuk parameter kedua yaitu penerapan penyimpanan. Untuk Microsoft Hyper-V terdapat cluster shared drive di Hyper-V dalam peningkatan yang lebih canggih untuk pematangan yang dapat digunakan dalam pembandingan dengan VMware. Untuk teknologi VMware sendiri dalam penerapan penyimpanannya, sistem file mesin virtual atau VMVS dari VMware memiliki keunggulan sederhana dibandingkan dengan sistem file Hyper REFS VS atau robust. Untuk kemudian pada parameter pembanding yang ketiga yaitu skalabilitas. Untuk Hyper-V sendiri, lebih banyak RAM fisik per host dan VM dapat diakomodasi oleh Hyper-V. Selain itu, terdapat juga dukungan terkait CPU virtual dan tambahan per VM. Kemudian pada teknologi VMware sendiri untuk skalabilitasnya yaitu terdapat penggunaan CPU yang lebih logis serta CPU sendiri terdapat virtual untuk setiap hostnya. Kemudian untuk parameter pembanding yang keempat yaitu security. Untuk Hyper-V sendiri terdapat Active Directory yang digunakan untuk menangani keamanan cyber yang ada pada Hyper-V dan mekanisme keamanan lain secara signifikan yang lebih kuat pada terakhir, di mana pada VMware sendiri untuk pembanding security sendiri terdapat enkripsi data di cloud atau seed transit dan juga selama transfer pada beban kerja yang ada. Kemudian pada pembanding pada parameter yang kelima yaitu harga. Untuk Hyper-V sendiri harganya ditentukan oleh jumlah atas daripada host. Kemudian pada perusahaan kecil kemungkinan menganggap Hyper-V lebih menarik dibandingkan VMware. Kemudian pada pembanding pada VMware sendiri untuk harganya terdapat pembiayaan VMware untuk setiap CPU.
struktur penetapan harga VMware yang tampak lebih sesuai dan untuk perusahaan yang lebih besar. Kemudian untuk slide selanjutnya, yaitu terkait kesimpulan, di mana Hyper-V adalah solusi yang efisien untuk virtualisasi yang memungkinkan penggunaan komputer virtual secara simultan dengan isolasi beban kerja, mencegah crash dan memberikan akses terpisah pada sistem, yang manfaatnya termasuk dalam konsolidasi server, minimasi downtime, dan efisiensi pengembangan. Meskipun memerlukan persyaratan perangkat keras yang lebih tinggi, Hyper-V dapat dioptimalkan dengan pemahaman yang lebih baik. Dibandingkan dengan VMware, Hyper-V lebih fokus pada storage space direct, yang sementara VMware lebih pada penjadwalan CPU. Pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan skala perusahaan. Dengan Hyper-V lebih cocok untuk perusahaan kecil dan VMware untuk perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada teman saya, yaitu Apriliana Sari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.